Manusia adalah makhluk yang unik, satu-satunya spesies yang menulis kisah panjang di muka bumi. Jejak itu bukan hanya fosil, itu adalah cerita, pengetahuan, dan peradaban. Jauh sebelum tulisan, manusia berkomunikasi lewat simbol, lukisan di dinding gua menjadi catatan pertama. Api mengubah hidup, memasak, menghangatkan, dan memberi perlindungan di malam hari. Bertahan hidup berarti berburu dan mengumpulkan. Hidup jadi bagian kecil dari rantai kehidupan. Alat sederhana mencerminkan naluri untuk bertahan dan berinovasi. Ritual dan suara mengikat komunitas, bahasa lisan mulai tumbuh. Manusia bergerak, menyebar, dan menempatkan benih peradaban. Hingga sekitar 10.000 tahun lalu, sebuah perubahan besar terjadi, revolusi pertanian. Manusia mulai menanam, menjinakkan hewan, hidup tak lagi selamanya berpindah. Dari api di gua ke ladang yang ditanami, kehidupan berubah dari nomaden ke menetap. Desa menjadi kota, kota menjadi tempat kelahiran peradaban. Persediaan makanan memberi ruang untuk berpikir, mencipta, dan memulai struktur sosial. Inilah tonggak pertama dari perjalanan panjang umat manusia. Jejak-jejak itu kini menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. Dari sinilah peradaban mulai terbentuk. Perubahan ini akan menuntun kita ke revolusi pertanian, titik balik yang mengubah cara manusia hidup dan berhubungan. Revolusi pertanian dimulai di lembah sungai dan dataran subur. Tanaman seperti padi, gandum, dan jagung jadi sumber makanan stabil. Manusia juga menjinakkan kambing, sapi, dan kuda, hubungan baru antara manusia dan hewan. Kerja bersama hewan meningkatkan produktivitas dan stabilitas komunitas. Dengan makanan cukup, kelompok-kelompok manusia berhenti berpindah dan mulai membangun desa. Waktu luang memungkinkan keterampilan baru, seni, tembikar, dan kerajinan berkembang. Spesialisasi pekerjaan dan perdagangan tumbuh, dasar ekonomi tersusun. Jaringan perdagangan memperluas pengaruh budaya dan ide. Struktur sosial dan tata kelola mulai terbentuk, kepemimpinan, hukum, dan ritual muncul. Keamanan makanan memberi ruang bagi pemerintahan awal dan budaya kolektif. Dari desa ke kota, inilah cikal bakal kerajaan dan peradaban besar. Irigasi, tembok, dan organisasi kerja menandai lompatan teknis dan sosial. Inovasi teknologi pertanian terus muncul, dari alat batu ke logam. Generasi baru lahir dalam komunitas yang lebih besar dan lebih teratur. Dari lembah-lembah subur itulah kelahiran peradaban besar dimulai. Kita akan menelusuri Mesopotamia, Mesir, India, Tiongkok, dan peradaban Amerika pra-Columbus. Jejak mereka masih menggetarkan pikiran kita hari ini. Ilmu, arsitektur, hukum, dan seni. Mesopotamia, Cradle of Civilization, lahirkan tulisan paku, hukum, dan teknik irigasi. Catatan pertama tertulis di lempengan tanah liat. Di Mesir, piramida berdiri sebagai monumen arsitektur dan kepercayaan. Teknik, astronomi, dan administrasi terpusat berkembang pesat. Di anak benua India, agama-agama besar dan filsafat tumbuh, membentuk nilai sosial. Pemikiran spiritual dan hukum moral jadi warisan panjang. Di Tiongkok lahir banyak inovasi, kertas, bubuk mesiu, kompas. Teknologi itu nanti menyebar ke seluruh dunia. Yunani memunculkan filsafat, demokrasi, dan ilmu pengetahuan kritis. Romawi menyebarkan hukum, infrastruktur, dan administrasi luas. Di belahan barat, Maya, Aztec, dan Inka membangun piramida dan kalender presisi. Kemampuan astronomi mereka mengagumkan dan mandiri dari perkembangan Eurasia. Dimanapun, manusia berburu pengetahuan dan meninggalkan jejak budaya. Warisan ini membentuk identitas kelompok dan ilmu bersama. Pengetahuan mengalir, salin menyalin, belajar, dan menerjemahkan. Jalur perdagangan jadi saluran ide dan teknologi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Besar, pusat ilmu berpindah, dan cahaya muncul dari arah yang tak terduga. Ketika Eropa memasuki abad-abad gelap, dunia Islam menyalakan cahaya ilmu. Baitul Hikmah menyimpan manuskrip dari seluruh penjuru dunia. Al-Khwarizmi meletakkan dasar aljabar, Ibnu Sina menulis karya medis monumental, Al-Biruni dan ilmuwan lain mengembangkan astronomi, matematika, dan kedokteran. Pengetahuan itu kemudian menyebar ke Eropa, menyalakan percikan Renaissance. Mesin cetak mempercepat penyebaran ide ke masyarakat luas. Leonardo da Vinci memadukan seni dan sains, menggambar anatomi manusia dengan teliti. Galileo menantang anggapan lama, langit bukan pusat dunia. Cetakan membuat pengetahuan menyebar lebih cepat. Ilmu tak lagi hanya untuk elit. Ini yang membuka jalan bagi revolusi ilmiah berikutnya. Abad ke-11 dan ke-12 melahirkan metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan bukti. Paradigma lama runtuh, cara kita memahami alam berubah. Karya seni dan pengetahuan saling memperkaya, melahirkan humanisme dan kritik rasional. Diskusi dan debat membawa percepatan inovasi.
Kombinasi ilmu dan teknologi menyiapkan panggung untuk revolusi yang lebih besar. Revolusi industri mengubah cara kita bekerja dan hidup. Mesin uap dan pabrik merombak lanskap sosial dan ekonomi secara dramatis. Abad ke-12 membuka era mesin, pabrik, kereta api, dan produksi massal. Produktivitas melonjak, tetapi muncul tantangan, polusi dan eksploitasi pekerjaan. Kesenjangan sosial dan kondisi kerja memicu pergerakan sosial dan reformasi. Kelompok pekerja mulai menuntut hak dan perlindungan. Abad ke-20 menyaksikan dua perang dunia yang menghancurkan dan mempercepat teknologi. Namun perang juga memacu inovasi, radio, pesawat, dan komputer generasi awal. Puncaknya, pada tahun 1969, manusia menginjakan kaki di bulan, momen yang merubah imajinasi kolektif. Sebuah langkah kecil bagi manusia, lompatan besar bagi peradaban. Radio dan televisi menyatukan masyarakat, informasi bergerak lebih cepat. Miniaturisasi membawa komputer ke tangan lebih banyak orang. Abad ke-21, internet, smartphone, dan media sosial mengubah hampir setiap aspek hidup. Teknologi mempermudah hidup, namun juga menimbulkan isu privasi dan informasi yang salah. Krisis iklim dan tantangan sosial menuntut respons kolektif dari generasi sekarang. Sementara itu, energi terbarukan dan bioteknologi menawarkan solusi. Para penjelajah modern bercita-cita ke Mars, AI dan bioteknologi meredefinisi batas. Pertanyaan besar, apakah teknologi membawa kebaikan atau kehancuran? Perjalanan manusia adalah cerita tentang ingin tahu, keberanian, dan harapan. Kita adalah pewaris masa lalu sekaligus pembentuk masa depan. 1000 tahun dari sekarang, generasi mendatang mungkin menulis tentang kita. Bagaimana kita memilih untuk melangkah?